Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Rabu 22 April 2026. Bersama saya Robi Ceyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Warga Jakarta Pusat menyambut antusias program magang kerja 2026 di 67 perusahaan mitra. Sebanyak 1.095 warga Jakarta Pusat bersaing dalam kuota 200 peserta program magang. Peserta yang lolos akan menerima uang saku 2,5 juta rupiah per bulan serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membekali langsung 2.300 CPNS Pemprov DKI dengan materi integritas sebagai persiapan Jakarta menuju kota global. Rano menegaskan pentingnya kejujuran dan konsistensi mengingat peringkat kota global Jakarta kini naik ke urutan 71 dunia. Para CPNS juga diminta memperkuat kemampuan digital tanpa menyalahgunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dinas PPK UKM DKI Jakarta menjamin stok LPG non-subsidi ukuran 5,5 dan 12 kg tetap aman. Meski terjadi penyesuaian harga akibat dinamika pasar global, distribusi ke seluruh depo dan penyalur dipastikan berjalan normal. Pemerintah juga memperketat pengawasan di lapangan guna mencegah penyalahgunaan LPG 3 kg subsidi. Untuk informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghormati proses hukum terkait penetapan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, sebagai tersangka kasus pengelolaan TPST Bantar Gebang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, Pemprov DKI akan bersikap kooperatif dan siap memberikan pendampingan hukum sesuai mekanisme yang berlaku di pemerintahan. Penetapan tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini merupakan buntut dari tragedi longsor sampah di zona landfill 4 pada Maret lalu yang menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Akibat insiden tersebut, pengelolaan TPST Bantar Gebang dinilai tidak memenuhi standar dan norma yang berlaku. Wakil Gubernur Rano Karno mengungkapkan permasalahan sampah sudah berlangsung sejak lama. Bahkan sudah ada peringatan terkait kondisi sampah sudah diberikan sejak tahun 2024. Kita kita patuh akan hukum segala macam ya. Kalau memang itu menjadi satu konsekuensi, dijalankan saja. Tapi yang pasti kita akan istilah mendukung apa yang memang terbaik harus dilakukan. Tapi kita tentu akan semaksimal akan memberikan bahasa mendampingi pendampingan hukum itu mekanisme kepemerintahan yang biasa dilakukan. Kasus ini menjadi pelajaran keras bagi seluruh OPD di lingkungan Pemprov DKI. Dengan volume sampah mencapai 7.000 ton per hari, Jakarta kini mulai mendorong penguatan pemilahan sampah dari hulu. Pemerintah juga tengah mempercepat solusi teknologi yang mengubah sampah menjadi energi listrik guna mengurangi beban TPST Bantar Gebang yang sudah beroperasi puluhan tahun. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Siapa sangka di balik arus sungai ibu kota ada penghuni tak diundang yang jumlahnya kian tak terbendung. Bayangkan, dalam hitungan hari ada 7 ton ikan sapu-sapu yang berhasil ditangkap di 5 wilayah ibu kota. Untuk mengatasi persoalan ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menyiapkan unit khusus untuk memburu ikan sapu-sapu di Jakarta. Bukan cuma sekedar memburu ikan sapu-sapu, tapi juga menyelamatkan keseimbangan ekosistem perairan di Jakarta. Upaya penyelamatan ekosistem air Jakarta kini masuk ke babak baru. Pemprov DKI telah menggelar operasi besar-besaran di 5 wilayah kota yang berfokus pada penangkapan ikan sapu-sapu. Hasilnya cukup mengejutkan, di mana total tangkapan mencapai 7 ton. Wilayah Jakarta Selatan menjadi penyumbang terbesar dengan total 5,3 ton ikan yang berhasil diangkat dari sungai. Kami akan melanjutkan dan secara khusus seperti yang saya sampaikan,
Jakarta akan punya PPSU untuk secara berkala membersihkan ikan sabu-sabu di Jakarta. Sebab kalau tidak, maka ekosistem air di Jakarta pasti akan rusak. Dominasi ikan sapu-sapu di perairan Jakarta saat ini dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan populasi spesies ini telah mencapai 60 hingga 70% dari biotik air Jakarta. Kehadiran PPSU khusus ini diharapkan dapat mengendalikan populasi secara rutin sehingga ikan lokal dapat kembali berkembang biak dan keseimbangan alam tetap terjaga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, senyum kecil bisa jadi harapan yang besar. Ada kabar baik buat warga Jakarta yang ingin menyempurnakan senyum si kecil. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggelar program operasi bibir sumbing dan sumbing langit-langit gratis. Ingat ya, gratis. Kita bantu wujudkan senyum baru untuk anak-anak Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 21 April hingga 4 Mei 2026. Bagaimana caranya? Berikut informasi untuk Anda. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum mulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saudara BCRI dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.